Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bunda Eva, dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Bisnis. Di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengertian etika dan profesi, perbedaan dan persamaan antara etika dengan etiket, mengapa kita harus belajar etika profesi, kemudian prinsip-prinsip etika, dan memahami jenis-jenis etika. Konsep etika. Kata etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban, moral dan akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh segolongan masyarakat. Menurut Martin, etika didefinisikan sebagai the discipline which can as the perform index or reference for our control system. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan sesuatu keahlian khusus. 4 unsur pokok di dalam etika. Yang pertama yaitu norma, nilai, situasi, dan objek. Norma atau kaidah adalah suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan di dalam setiap langkah manusia, termasuk di dalam kegiatan bidang keilmuan. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris, etiket dikenal sebagai etik atau etikut. Mengapa kita perlu belajar etika? Etika diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan, memahami adanya perbedaan baik suku, budaya, dan agama, untuk mampu menyelesaikan dengan dampak modernisasi yang membawa perubahan yang berbeda, dan sebagai salah satu penuntun kehidupan. Prinsip etika profesi. Menurut Suraida, prinsip yang pertama adalah tanggung jawab profesional, di mana di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, seorang anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral dalam pengambilan keputusan untuk seluruh keluarga. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalismenya. Yang ketiga adalah integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan perasaan integritas yang tinggi. Yang keempat, objektivitas. Anggota harus mempertahankan objektivitas dari bebas dari konflik penegasan dan pelaksanaan tanggung jawab profesional. Prinsip yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Agar dapat memberikan layanan yang berkualitas, seorang profesional harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunannya. Yang keenam adalah kerahasiaan profesional, di mana seseorang harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan tugas, walaupun keseluruhan prosesnya mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Profesional harus melakukan tugas sesuai dengan yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesionalisme yang relevan. Yang kedelapan adalah standar teknis. Harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Ranah pekerja sosial politik melibatkan individu dan masyarakat di dalam prosesnya, mempengaruhi agenda kebijakan dan pengambilan keputusan, memegang posisi profesional dan politik, terlibat dalam kampanye pemilihan, ataupun mencari dan memegang jabatan terpilih.
Dalam hal ini, lembaga seperti perguruan tinggi juga bisa terlibat dalam lingkungan dilema etis. Bentuknya bisa berupa konflik kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan etika di dalam profesi bisnis ini sangatlah diperlukan demi keberlangsungan hidup yang aman dan nyaman. Sampai di sini dulu penjelasan materinya. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.